Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini saya akan membahas tentang Islam sebagai pribadi dan keluarga. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu yang kita dambakan dalam hidup ini adalah terwujudnya kehidupan yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai agama yang syamil atau menyeluruh dan kamil yang sempurna. Islam memberikan perhatian yang begitu besar kepada pembentukan pribadi keluarga yang Islami. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami pribadi keluarga yang Islami. Saya akan jelaskan bagaimana pribadi yang Islami itu. Kepribadian yang Islami adalah pribadi yang bertakwa, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan diawasi oleh Allah menjadi begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena dengan demikian dia tidak berani menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena setiap perbuatan manusia ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan keburukan yang dilakukannya untuk dirinya sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 41. Pemirsa yang dirahmati Allah, di samping itu pada ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Puasa dan seluruh
peribadatan di dalam Islam melatih kita untuk selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Menghargai waktu, disiplin dan sebagainya. Sehingga dari ibadah ini insya Allah akan kita capai perbaikan diri ke arah yang lebih baik dan terus menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan yang baik." Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-102. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya akan bahas bagaimana keluarga yang islami. Keluarga islami adalah keluarga yang anggota keluarganya bukan hanya status keagamaannya saja sebagai muslim, tetapi juga dapat menunjukkan keislaman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama anggota keluarga dan tetangganya. Dari sini akan terpancar sinar kemuliaan keluarga dalam kehidupan di masyarakat. Karena dari keluarga yang islami itulah akan terwujud nantinya tetangga, masyarakat, dan semuanya adalah islami. Oleh karena itu menjadi penting bagi setiap muslim untuk memperbaiki dan menata keluarga dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam konteks bulan Ramadan, memperbaiki keluarga supaya bisa kita lakukan dengan lebih mengkondisikan suasana pengamalan ajaran yang kita anut di dalam keluarga, seperti tadarus dan tadabur, yaitu mengkaji Al-Quran, sahur bersama, buka puasa bersama, tarawih bersama yang disertai ceramah dan memperkokoh hubungan dengan sesama anggota keluarga. Karena suasana kumpul bersama keluarga di rumah pada bulan Ramadan relatif lebih banyak, sehingga tercipta keakraban dan keharmonisan hubungan antara keluarga yang berdampak sangat positif dalam upaya memperbaiki anggota keluarga dalam beribadah tentunya. Ramadan boleh dikata sebagai momentum yang sangat baik untuk memperbaiki anggota keluarga. Misalnya anggota keluarga yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa kita kontrol dan kita tumbuhkan atau kita tingkatkan kemampuannya untuk membaca Al-Quran. Begitu juga dengan pemahaman dan pengamalannya. Memperbaiki keluarga merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi seorang suami ataupun bapak. Maka seorang bapak harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu untuk beribadah, baru memperbaiki ibadah di dalam keluarganya. Keluarga harus baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah sangat pedih bagi siapa saja yang tidak bertakwa kepadanya. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 6. Terwujudnya kepribadian yang baik merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan terwujudnya budi pengerti yang baik, ketertiban, kedamaian, ketenangan hidup akan sama-sama kita rasakan. Dari sini maka akan memiliki harapan yang lebih besar terhadap masa depan yang cerah. Tapi bila tidak, maka masa depan yang bahagia akan terasa suram. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Pemirsa yang dirahmati Allah, apabila manusia baik secara pribadi, keluarga memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya akan selalu berjalan dengan baik. Rezeki yang diperolehnya cukup bahkan melimpah. Sedangkan ilmu dan amalnya selalu memberi manfaat yang besar dalam kehidupan. Disinilah letak penting bagi kita mewujudkan pribadi dan keluarga yang baik. Paling kurang ada 4 ciri yang harus kita tegakkan. Pertama, yaitu kita semua bersaudara antar satu dengan yang lainnya. Kita tidak mempersoalkan orang asing ataupun pribumi, dikenal atau belum, penduduk asli ataupun pendatang. Yang penting adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yang tidak mengenal konflik ataupun pertentangan. Hal ini karena konflik ataupun pertentangan biasanya terjadi karena ada kesenjangan, yang salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Kita mencegahnya dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Karena itu, dengan zakat yang ditunaikan secara baik akan terjembatani jarak yang memisahkan antara yang kaya dengan yang miskin. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Ketiga, siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan termasuk dalam mencari kebutuhan ekonomi yang halal bagi diri dan keluarganya, meskipun dengan susah payah untuk memperolehnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayak bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Citra diri di atas merupakan sesuatu yang selalu dijaga dan dipertahankan. Maka dari itu, orient di atas menjadi jelas bagi kita bahwa terbentuknya pribadi dan keluarga yang islami merupakan suatu kebutuhan bagi proses terwujudnya kehidupan dunia yang aman, adil, dan sejahtera. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.